Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Aulianisa dengan NIM 121600166 dari kelas 2D Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan uji Wilcoxon, uji Mann-Whitney, dan uji Cochrane. Yang pertama ada uji Wilcoxon. Fungsi dari uji Wilcoxon yaitu untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan untuk menguji efektivitas suatu treatment dan sebagai alternatif dari uji Peyret t-test jika uji normalitas tidak dapat dipenuhi. Adapun spesifikasi dari uji ini yaitu data observasi berskala ukur sekurang-kurangnya interval, asal populasinya sama, dan memperhatikan arah perbedaan dan nilai relatif perbedaan dari dua keadaan atau perlakuan. Di sini juga sudah ada contoh kasusnya, yaitu seorang peneliti di bidang marketing melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Di sini sudah ada datanya yang akan kita olah nanti di SPSS. Yang pertama, solusinya kita menentukan hipotesis statistik. Ada H0 yaitu tidak terdapat perbedaan, dan H1 yang berarti terdapat perbedaan, dengan alfanya 5% atau 0,005. Lanjut kita ke SPSS. Di sini saya sudah memasukkan data yang tadi. Klik variable view. Namanya kita ganti sebelum. Untuk variabel 1, ganti namanya sebelum. Dan untuk variabel 2 namanya setelah. Desimalnya diganti 0. Labelnya untuk variabel 1 sebelum iklan. Dan untuk variabel 2 setelah iklan. Untuk measure-nya, kita menggunakan scale. Sesudah itu, kita klik Analyze, Non-Parametric Test, To Related Sample, lalu variabel 1 dan 2 kita pindah ke kanan. Lalu jangan lupa aktifkan Wilcoxon, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari uji Wilcoxon-nya. Kita beralih lagi ke Word karena di sini sudah saya copy supaya lebih gampang. Untuk kriteria ujinya, H0 ditolak jika Z hitung lebih dari Z alpha. Terima dalam hal lainnya atau p-value kurang dari alpha. Berdasarkan hasil SPSS tersebut, nilai Z hitung yaitu min 3,026 dengan alfanya 0,05 diperoleh nilai Z table yaitu 1,64 dari tabel distribusi normal baku. Jadi Z hitung yaitu 2,937 lebih besar daripada Z table yaitu 1,64 atau p-value yaitu 0,003 lebih kecil dari alpha yaitu 0,05, maka H0 ditolak. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Yang kedua ada uji Mann-Whitney. Fungsi dari uji Mann-Whitney yaitu untuk menguji ada tidaknya perbedaan dua sampel independen dan sebagai alternatif uji T2 sampel independen atau two sampel independent t-test. Spesifikasi dari uji ini yaitu data terdiri dari dua gugus sampel acak yaitu X1, X2 dan seterusnya dan Y1, Y2 dan seterusnya. Data berskala ukur minimal ordinal, kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama dan fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya atau mean. Di sini sudah ada contoh kasusnya, yaitu ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Di sini juga sudah ada datanya yang akan kita olah di SPSS nanti. Di sini ada perintahnya ujilah dengan taraf signifikan 5%. Kita tentukan dulu hipotesis statistiknya H0 yang berarti rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis sama dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Dan ada juga H1 yang berarti rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis dengan alfanya 5%. Kita mulai ke statistik ujinya. Kita ke Excel dulu.
Untuk yang ini kita ganti jadi populasi. Yang ini kita ganti jadi penjualan. Nah, untuk yang ini kita ganti menjadi 1. Yang ini kita ganti jadi 2. Nah, sesudah seperti ini, data yang ini kita gabung menjadi 1 untuk nanti kita copy ke SPSS-nya. Kita copy ke SPSS. Nah, setelah ini kita ke variable view. Variable 1 kita ganti nama jadi populasi. Untuk variable 2 kita ganti nama penjualan. Lalu desimalnya kita ganti ke 0. Untuk labelnya populasi salesman. Ini untuk variabel yang pertama. Lalu values-nya kita masukkan untuk 1, yang 1 untuk tidak berpendidikan akademis. Lalu yang kedua untuk yang berpendidikan akademis. Klik add, lalu klik OK. Untuk variabel 2 juga lalu setelah itu measure-nya yang ini, yang variabel pertama kita menggunakan nominal, variabel kedua kita menggunakan scale. Setelah itu kita klik analyze, non-parametric test, to independent sample, populasi yang ini kita pindah, yang penjualan kita pindah ke test variable, yang populasi salesman kita pindah ke grouping variable. Di sini di define grupnya, grup 1 untuk yang 1, grup 2 untuk yang 2. Lalu klik continue, jangan lupa aktifkan manually. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Lalu kita ada kriteria ujinya, yaitu H0 ditolak jika Z hitung lebih besar daripada Z-table atau p-value kurang dari alpha. Berdasarkan hasil output SPSS yang sudah diperoleh tadi, nilai Z hitungnya yaitu 3,292 dan p-value-nya 0,001. Karena Z hitungnya lebih besar daripada Z0 atau karena Z hitung sama dengan 3,292 lebih besar daripada Z-table atau 1,64 dan p-value 0,001 lebih kecil daripada alpha 0,05, maka H0 ditolak. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil SPSS tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Yang terakhir ada uji Cochrane. Fungsi dari uji ini yaitu menguji ada tidaknya perbedaan proporsi antara kelompok data berhubungan berasal dari populasi yang sama
Dan yang kedua merupakan perluasan dari uji McNemar. Spesifikasinya yaitu data observasi berskala ukur nominal dikotomi, misalnya sukses, gagal, hidup, mati, menang, kalah, dan lain-lain. Kita mulai ke contoh soalnya. Di sini ada seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seseorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Nah, di sini juga sudah ada datanya. Ada hipotesis statistiknya, yaitu H0 untuk peluang jawaban iya sama pada 3 jenis wawancara, dan untuk H1-nya peluang jawaban iya tidak sama pada 3 jenis wawancara, dengan alfanya 1%. Di sini datanya sudah saya pindahkan ke SPSS, kita ke variable view, namanya kita ganti, ini wawancara 1, wawancara 2, dan wawancara 3. Nah, setelah itu decimalsnya kita ganti ke 0. Labelnya kita ganti jawaban terhadap jenis wawancara 1, jawaban terhadap jenis wawancara 2, jawaban terhadap jenis wawancara 3. Lalu setelah itu values-nya kita masukkan yang 0 untuk yang tidak, yang 1 untuk jawaban iya. Begitu sampai variabel ketiga. Lalu klik OK. Nah, setelah itu measure-nya kita menggunakan nominal dari variabel 1 sampai variabel 3. Sesudah ini kita klik Analyze, Non-Parametric Test, lalu Key Related Sample. Nah, yang ini variabel 1 sampai 3 kita pindah ke kanan. Lalu kita aktifkan Cochrane-nya, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada output dari data yang sudah kita olah. Kriteria ujinya yaitu H0 ditolak jika key hitung lebih besar dari key table atau p-value kurang dari sama dengan alpha. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, key hitungnya sama dengan 16,667 lebih besar dari key table-nya, yaitu 9,21, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, peluang jawaban iya berbeda pada ketiga jenis wawancara tersebut. Berdasarkan data, kita dapat menyebutkan bahwa metode wawancara 3 yang paling sedikit mendapat jawaban iya, sedangkan metode wawancara 1 dan 2 memiliki jumlah jawaban yang sama. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.